Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Asilaska dari kelas 12 Ramin. Pada video ini saya akan membacakan rangkuman yang telah saya buat sendiri mengenai film November 1828. Pada sekitar bulan September 1828, pasukan Belanda mengetahui markas Pangeran Diponegoro yang berpusat di Desa Sambiroto. Sebelum pasukan Belanda menyerang desa tersebut, Sentot Prawiro Dirjo, tangan kanan Pangeran Diponegoro, berhasil memukul mundur pasukan Belanda tersebut kembali ke daerah Mataram. Sementara itu, Pangeran Diponegoro berhasil lolos ke daerah Bagelan, hingga pada akhirnya pasukan Belanda mengalami kekalahan mutlak pada tanggal 5 September 1828. Bantuan pasukan cadangan yang dipimpin oleh Mayor Den Hawe menemui desa tersebut. Di malam yang sedang terjadi hujan, Jayeng Wirono, seorang demang gila jabatan, memberitahukan bahwa Kromoludiro lah biang kerok dari semua kegagalan dalam penyerangan yang dilakukan oleh pasukan Belanda, dan mengetahui lokasi persembunyian Sentot Prawiro Dirjo. Keesokan harinya, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kapten Van de Bors menangkap Kromoludiro dan menahannya di kediamannya, serta membuat benteng di kediaman Kromoludiro. Kapten Van de Bors meminta Kromoludiro untuk memberitahukan tentang lokasi persembunyian Sentot Prawiro Dirjo. Namun Kromoludiro tetap bungkam, hingga Kapten Van de Bors mengancam akan melukai anak-anak Kromoludiro. Namun Kromoludiro tetap bungkam dan mengatakan lebih baik untuk menembak dirinya daripada melukai anak-anaknya yang tidak tahu apa-apa. Keesokan harinya, benteng pasukan Kapten Van de Bors mendapati surat dari Sentot Prawiro Dirjo bahwa pasukannya akan merebut tanah Jawi. Sementara itu, pasukan Belanda menangkap anak sulung dari Kromoludiro untuk membuka mulut atas perintah dari Kapten Van de Bors. Namun, Letnan Van Aken, seorang keturunan Belanda dan Indonesia, menolak cara yang dilakukan Kapten Van de Bors untuk membuka mulut Kromoludiro dan anaknya tentang lokasi persembunyian Sentot Prawiro Dirjo. Kapten Van Aken mengatakan bahwa ialah yang memberitahukan kepada Sentot Prawiro Dirjo mengenai penyerangan yang akan dilakukan oleh pasukan Belanda, dan ia pun mengetahui lokasi persembunyian Sentot Prawiro Dirjo serta pasukannya. Saat Letnan Van Aken akan memberitahukan lokasi persembunyian Sentot Prawiro Dirjo, Kromoludiro memberontak dan mengatakan bahwa pasukan Belanda tidak akan berhasil, sehingga Kapten Van de Bors menembak Kromoludiro tepat di bagian dadanya, dan akhirnya Kromoludiro meninggal dunia. Malam harinya terdapat pertunjukan seni yang dilakukan oleh rakyat Jawa dan menarik perhatian para pasukan Belanda, juga Kapten Van de Bors. Kemudian Kapten Van de Bors meminta para pemain pada pertunjukan seni tersebut untuk menampilkan pertunjukan seninya kembali di benteng keesokan harinya. Para pemain menari sesuai dengan irama lagu seperti yang terjadi pada malam sebelumnya. Namun, saat pertengahan penampilan, para menari menyerang pasukan Belanda dengan menembakkan pistol. Kemudian pasukan Belanda beberapa meninggal, dan Kapten Van de Bors mengalami luka di tangan karena terkena peluru. Para penari ditangkap dan ditahan oleh pasukan Belanda. Jayeng Wirono, istri serta anak sulung Kromoludiro pun ikut ditangkap dan ditahan di benteng karena ikut menonton pertunjukan tersebut. Keesokan harinya, semua rakyat desa berkumpul di depan benteng, menyerang dengan membabi buta para pasukan Belanda dengan alat sederhana serta membebaskan rakyat yang ditahan di dalam. Pasukan Belanda yang kaget melihat rakyat desa menyerang bergegas menutup gerbang. Namun percuma,
Gerbang benteng terbuka karena didorong oleh rakyat desa tersebut. Terjadilah peperangan hebat di dalam benteng antara rakyat desa dan pasukan Belanda. Letnan Van Aken akhirnya meninggal ditembak oleh Kapten Van de Boer saat terjadi peperangan tersebut. Awalnya rakyat desa akan mengalami kekalahan karena senjata yang digunakan oleh pasukan Belanda lebih canggih dan rakyat desa banyak yang gugur karena tertembak. Namun di pertengahan serangan, Sentot Prawirodirjo serta pasukannya datang ke desa tersebut dan membantu melakukan penyerangan terhadap pasukan Belanda. Pada akhirnya Kapten Van de Boer beserta pasukannya berhasil dikalahkan. Jayeng Wurono juga meninggal saat peperangan itu terjadi. Akhirnya rakyat desa kembali mendapatkan desa mereka. Sekian rangkuman dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.